Ta'ala berfirman, "Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haq." Janganlah kalian berlebih-lebihan, gulu itu berlebih-lebihan, ekstrim dalam agama kalian, ghairal haq, yang tidak benar ya. Karena semua gulu tidak benar ya. Ada gulu yang benar, ada gulu yang tidak benar, enggak. Semua ekstrim tidak benar ya. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap gulu, yaitu berlebih-lebihan dalam agama kalian yang tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu. Suatu kaum yang telah sesat sebelumnya, wa adhallu, dan mereka menyesatkan katsiran, menyesatkan banyak orang, wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat dari jalan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang ahlul kitab, dan ahlul kitab di sini bersifat umum ya. Menurut pendapat jumhur ahli tafsir ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, maksudnya ayat ini berbicara tentang orang-orang yang Shallallahu alaihi wasallam, karena ayat sebelumnya berkaitan khusus tentang Nasara. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga ya. Kemudian ayat Nasara, kemudian datang ayat ini. Tetapi di sini Allah menggunakan perkataan ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Adapun Allah mengatakan ahlul kitab sini umum, mencakup ahlul kitab yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau ahlul kitab yang mendatang ya. Allah berkata, janganlah kalian berbuat gulu dalam agama kalian ya. Yang kalian berbuat gulu dalam agama kalian. Yahudi berbuat gulu dengan mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah putra Allah ya. Mereka terlalu Uzair karena disebutkan oleh mereka ketika Taurat hilang, Uzair bisa mendiktekan kembali Taurat bagi mereka. Sehingga mereka memuliakan Uzair, sehingga mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair putra Allah. Antara bentuk gulunya orang Yahudi juga yang sebaliknya adalah sikap kasar mereka kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak zina, yaitu anak yang lahir tanpa pernikahan yang sah. Anak yang lahir tanpa pernikahan yang sah, sehingga mereka menuduh Nabi. Dan Allah telah banyak membantah dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya Maryam adalah allati ahsanat farjaha, yang menjaga kemaluannya, dia tidak pernah berzina ya. Adapun Nasara, gulu mereka adalah dengan mengangkat beberapa makhluk menjadi Tuhan, seperti mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan atau sebagai putra Allah. Kemudian juga sebagian mereka mengangkat malaikat Jibril, Ruhul Kudus, sebagai satu dari yang tiga, dan sebagian mereka juga mengangkat Bunda Maria sebagai sesembahan, sehingga mereka berlebih-lebihan dalam peribadatan. Di antaranya ada pendeta-pendeta mereka yang melakukan rohbaniyah. Rohbaniyah itu tidak mau menikah, ya, menjauhi para wanita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, padahal tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kesesatan mereka atau sikap berlebihan mereka adalah dengan merubah-rubah hukum yang ada pada kitab suci mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat. Min qabl, telah sesat sebelumnya ya. Yaitu baik kesesatan Yahudi maupun Nasara, ditambah dengan kesesatan pendeta-pendeta mereka yang mereka menghalalkan apa yang ataupun mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, kata Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kata Allah, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, wal masih ibn Maryam, dan mereka mengatakan Isa adalah putra Allah. Ketika mendengar ayat ini, Adi bin Hatim yang dahulunya Nasrani masuk Islam, dia berkata, ya Rasulullah, kita dahulu tidak menyembah pendeta rahib-rahib. Kalau menyembah Nabi Isa iya, ya, tapi kami tidak menyembah pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Maka Nabi bertanya,
bukankah pendeta-pendeta apa yang Allah halalkan fatuharrimunahu, bukankah kalau pendeta tersebut menghalalkan apa yang Allah haramkan fatuhallilunahu, kalian ikut menghalalkan? Kata Abi bin Hatim, benar. Dan itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu. Jangan ikut hawa nafsu kaum yang telah sesat sebelumnya. Ya, telah sesat sebelumnya dalam banyak hal, dalam masalah-masalah penghalalan-pengharaman. Maka kita dapati hukum banyak syariat yang sudah ditinggalkan, ya. Apalagi di kalangan tidak ada yang puasa kecuali sebagian segelintir dari mereka. Ya, tidak ada syariat puasa, syariat jilbab tidak mereka pakai kecuali sebagian mereka, itu pun tidak sempurna. Ya. Kemudian babi diharamkan jadi dihalalkan, ya. Sementara kita dapati sebagian orang-orang Yahudi masih berpegang dengan syariat. Selain mereka sesat, mereka juga menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Saya baru saja membaca tentang bagaimana orang-orang Nasara yang melakukan muktamar dalam rangka membicarakan tentang ketuhanan dari awal dari konsili Nikea I, ya, yang terjadi pada tahun 1325 Masehi, 325 Masehi, yaitu tanggal 20 Mei sampai 19 Juni 325 Masehi, yaitu sekitar 3 abad setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Dia pemikiran Arianisme, ya, yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa bukan Tuhan, mereka anggap adalah aliran yang sesat, ya, Arianisme. Kemudian mereka mengkokohkan bahwasanya putra adalah Allah yang benar. Jadi Isa adalah putra Allah. 125 Masehi baru mereka mengkokohkan dan mereka mengadakan muktamar, semacam pertemuan para ulama-ulama mereka di Nikea. Kemudian pada tahun 381, ya, pertemuan kedua, muktamar kedua 381 Masehi, masih mereka membahas tentang Arianisme yang dan juga membantah pengikut Makedonius yang menisbikan kodrat keilahian Ruhul Kudus. Mereka membantah, jadi masih ada yang meragukan tentang Ruhul Kudus. Maka mereka mengutuk ajaran Arianisme, Makedonisme, dan Apollinarianisme. Ya, ini aliran-aliran yang ada yang menurut mereka sesat, sehingga mereka mengatakan yang benar bahwasanya Ruhul Kudus adalah bagian dari Tuhan, ya. Sementara aliran-aliran yang tadi mengatakan Ruhul Kudus adalah makhluk yang Allah cipta. Itu mendeklarasikan bahwasanya Ruhul Kudus adalah bagian dari Tuhan, ya. Kemudian juga mereka membantah pemikiran Apollinaris, ya, yang mengatakan bahwasanya Yesus memiliki tubuh manusia yang normal tapi pikiran ilahi. Intinya Yesus manusia biasa. Mereka bantah lagi. Mereka mengatakan bahwasanya Ruhul Kudus adalah Tuhan. Itu terjadi pada tahun 381 Masehi. Kemudian pada tahun 431 Masehi, mereka berbicara tentang masalah Bunda Maria. Intinya terus. Jadi perubahan-perubahan akidah yang sebelumnya tidak ada. Dia jadi anjak Ruhul Kudus jadi Tuhan. Kemudian status Bunda Maria mereka deklarasikan, dan ini bentuk penyesatan kepada Nasara, ya. Dan mereka memiliki banyak firqah-firqah, ya, sejak dahulu sudah ada yang semuanya berselisih tentang ketuhanan Isa alaihissalam atau ketuhanan Yesus. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu hawa nafsu, suatu kaum yang telah sesat sebelumnya, min qablu wa adallu katsiran, dan mereka telah menyesatkan banyak orang, ya, maupun Nasara, wa dhallu sawa'is, dari jalan mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi mereka sebelum datang Nabi Muhammad mereka sudah sesat dan menyesatkan. Ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka juga tersesat dari jalan yang lurus, sehingga mereka mengumpulkan dua sifat, sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam
dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dari putra Nabi Yakub alaihissalam ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Dawud, melalui lisan Isa bin Maryam. Hal itu disebabkan karena mereka bermaksiat dan karena mereka melakukan pelanggaran, yaitu melanggar hak-hak manusia. Tapi di sini perhatikan kata Allah Ta'ala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima wa kanu ya'tadun. Adapun laknat maksudnya adalah at-tard an rahmatillah. Laknat adalah terjauhkan dari rahmat Allah. Sebenarnya Allah Maha Rahmat, Maha Sayang. Kalau seorang terjauhkan dari rahmat Allah itu parah berarti. Ya, karena rahmat Allah sangat luas dan Allah Maha Rahmanur Rahim. Ketika seorang terjauh dari rahmat Allah berarti dia parah, hilang rahmat Allah. Kemudian lu'ina, dilaknat, ini artinya dilaknat. Siapa yang dilaknat? Alladzina kafaru min bani Israel. Yang kafir itu orang-orang yang kafir dari Bani Israel. Menunjukkan bahwasanya ada sebagian mereka tidak kafir. Yang sebagian mereka beriman ya. Karena tidak semuanya kafir. Sebagian mereka dengan iman yang baik, sebagian mereka di zaman Nabi Isa beriman dengan Nabi Isa dengan iman yang baik. Tapi di antara mereka ada yang kafir yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari kalangan Bani Israel. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub ya. Semua kataan Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau berkata ya, wa hiya jawazu la'nil kafirin. Bolehnya, ayat ini menunjukkan bolehnya melaknat orang-orang kafir, wa in kanu min auladil anbiya, meskipun mereka adalah wa anna syarafan nasabi, dan bahwasanya kemuliaan nasab la yamna'u itlaqihim, tidak mencegah dilaknatnya mereka pada hak mereka ya. Tidak mencegah terlaknat. Ini peringatan yang penting dari Al-Qurtubi, bahwasanya kondisi mereka sebagai putra-putra Nabi tidak membuat mereka terlepaskan dari laknat, bahkan mereka kafir ya. Nasab, keutamaan nasab tidak mempengaruhi hal tersebut. Kalau mereka kafir, mereka terlaknat meskipun mereka anak-anak para banyak Nabi Yakub, ada keturunan Nabi Yusuf, keturunan para nabi ya. Keturunan para nabi ya. Karena keturunan para nabi tidak maksum. Ala lisani Daud, melalui lisannya Nabi Daud. Mas Baliklah mengatakan melalui lisannya Nabi Daud, lisannya Daud, maksudnya itu di Zabur. Mereka terlaknat di Zabur. Wa Isa bin Maryam, lisannya Isa, maksudnya di Injil terlaknat. Dzalika bima asaw, ini karena mereka bermaksiat kepada Allah. Dan juga wa kanu ya'tadun, melakukan pelanggaran pada hak manusia, yaitu menzalimi orang lain. Pelanggaran pada hak manusia, hak orang lain. Baik, siapakah yang dilaknat di sini? Timbul pertanyaan, siapa yang dilaknat? Orang kafir mana yang dilaknat? Maka para ulama mengatakan dua model, yaitu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Sebelum zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad. Adapun yang sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, maka yang terlaknat adalah
yang dirubah menjadi babi dan monyet. Monyet dan babi. Ini pendapat ya. Ada yang mengatakan maksudnya juga termasuk orang-orang yang kafir kepada Al-Maidah. Nanti akan Al-Maidah itu hidangan. Nanti akan di akhir surat kita akan bahas masalah hidangan. Mereka minta diturunkan hidangan dari langit. Adapun setelah zaman Nabi Muhammad, yaitu semua Bani Israel yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikatakan melalui Nabi Isa alaihissalam? Karena Nabi Daud pasti menyuruh mereka beriman kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Isa juga pasti menyuruh mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Tatkala mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka terlaknat. Jadi yang terlaknat dua model sebelum zaman Nabi Babi dan monyet yang tidak beriman kepada Al-Maidah. Setelah zaman Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang Bani Israel yang tidak beriman kepada salah laknat. Dan mereka menggabungkan dua kemaksiatan. Yang pertama yaitu bermaksiat kepada Allah. Yang kedua al-i'tida. Al-i'tida melakukan pelanggaran terhadap orang lain, termasuk maksiat tetapi dikhususkan penyebutan karena perbuatan zalim. Mereka melakukan ini dan melakukan itu. Dalam maksiat kepada Allah yaitu mereka berbuat syirik, mereka merubah hukum-hukum Allah sebagaimana telah lalu kita jelaskan. Dalam melakukan pelanggaran yaitu mereka melakukan orang-orang Yahudi terutama menzalimi orang-orang di luar suku mereka. Setelah itu Allah berfirman, "Kanu la yanahun labi sama kanu yaf'alun." Mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang mereka kerjakan. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Tolong dihapus ini. Sungguh buruk apa yang telah mereka lakukan. Ini sebab kenapa mereka ya, di ayatillahi tsamanun qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah untuk di antara maksiat di antara mereka. Taib, yang kedua adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga adalah taghyirul munkar. Taghyir al-munkar, yaitu merubah kemungkaran. Merubah kemungkaran. Adapun berdakwah, berdakwah itu adalah menyampaikan tentang yang ma'ruf dan haramnya kemungkaran. Haramnya kemungkaran. Perhatikan di sini, meskipun ini namanya taklim, berdakwah itu taklim, meskipun yang ma'ruf sedang dikerjakan, atau kemungkaran belum terjadi. Kemungkaran belum terjadi. Ya namanya berdakwah, kita taklim, tidak harus
kemungkaran di hadapan kita. Namanya berdakwah, maka dakwah lebih umum, berdakwah lebih umum. Adapun beramar ma'ruf nahi mungkar, maka ini fokus kepada jika ada ma'ruf yang ditinggal, ma'ruf kebaikan yang ditinggalkan, ya ada orang malas sholat misalnya, ya. Orang tidak malas bersedekah, maka dimotivasi ya. Kemudian juga jika ada kemungkaran dilakukan. Maka ini lebih khusus daripada berdakwah. Berdakwah lebih umum. Berdakwah tidak harus kita tetap menyampaikan keutamaan sholat meskipun kita sampaikan di orang-orang yang sedang sholat. Nah, berdakwah tentang pentingnya sholat, pentingnya puasa, meskipun di hadapan kita orang-orang audiens kita sedang puasa, sedang sholat. Ya. Adapun amar nahi mungkar, kita beramar ma'ruf ketika ada kema'rufan yang ditinggalkan, orang malas sedekah misalnya, orang malas sholat malam, orang malas berpuasa, kita sampaikan. Atau ada kemungkaran terjadi, kita sampaikan, kita tegur, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Melalui lisan kita tegur, kita cegah dia dalam melakukan kemungkaran. Ini umum, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini umum. Boleh dilakukan siapa saja yang kompeten, ya. Adapun taghyirul munkar, merubah kemungkaran, maka ini yaitu merubah kemungkaran, itu menghentikan, dalam hal ini artinya menghentikan kemungkaran yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi dengan fisik, ya. Maka ini hanya yang memiliki wilayah, ini hanya hak, ini adalah hak orang yang memiliki kekuasaan. Kalau di rumah, maka kepala keluarga boleh merubah kemungkaran. Adapun secara umum, secara masyarakat umum, maka hanya pemerintah. Hanya pemerintah yang berhak melakukan perubahan kemungkaran karena mereka yang memiliki kekuasaan. Kalau setiap kemungkaran seorang boleh merubah tanpa ada aturan, maka akan terjadi kekacauan. Ya, lihat ada orang lagi berzina, tangkap dicambuk, ada yang berzina tangkap dirajam, ya. Parah, ada dukun dipenggal langsung. Ya, ada orang yang main musik dibanting misalnya gitarnya. Wah, ini akan terjadi kekacauan. Ada orang tidak sholat, mungkin ditarik, mungkin ini tidak bisa yang melakukannya kecuali penguasa. Ustaz, kalau penguasa tidak melakukan, urusan mereka dengan Allah. Ingat, masing-masing mengenal kewajibannya, ya. Kalau itu bukan ranah dia, maka tidak usah masuk, ya. Ranah pemerintah, ya kita beri masukan kepada pemerintah. Ya, kalau mereka tidak lakukan, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang bertanggungjawabkan. Apakah kondisi ini tidak mungkin atau lain, urusan mereka dengan Allah. Adapun kita hanya memberi masukan. Baik. Ini masalah beramar nahi mungkar, ya, atau merubah kemungkaran. Untuk masalah ini, ya, ada 4 persyaratan. Tidak semua orang boleh beramar ma'ruf nahi mungkar, apalagi merubah kemungkaran. 4 persyaratan merubah kemungkaran. Yang pertama, berilmu bahwa hal itu memang kemungkaran. Kalau bukan kemungkaran, maka tidak boleh diingkari. Para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, demikian juga Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan di antara kemungkaran yang tidak boleh diingkari adalah suatu yang dianggap mungkar padahal itu masalah khilaf yang kuat. Tidak boleh kita ingkari, yang boleh kita memberi pendapat. Tapi kalau kita mengingkari, kita mencela, kita menjatuhkan, tidak boleh kalau itu memang khilaf yang kuat.
Khilaf yang kuat di kalangan para ulama, ya. Jadi maksudnya kemungkaran di sini adalah yang disepakati merupakan kemungkaran. Atau ada khilaf tapi khilafnya tidak muktabar, tidak dianggap. Tidak muktabar, ya. Seperti musik dibilang halal, tidak ada khilaf. Khilafnya enggak dianggap, ya. Maka kita boleh ingkari. Boleh ingkari sebatas hanya menjelaskan dalil, mengingatkan orang main musik kita boleh tegur, ya akhi. Hanya ngomong saja, tidak boleh kita main hak, tidak boleh main tangan, tidak boleh main fisik, karena main fisik hanya hak pemerintah. Adapun kita nasihati, kita sampaikan, maka hendaknya kita lakukan. Ya. Sebisa mungkin yang mungkin kita yang kita lakukan. Kemudian di antara syarat ini syarat pertama. Adapun syarat kedua, ya, yaitu kemungkaran tersebut memang mungkar pada orang tertentu. Maksud saya bagaimana? Maksud saya bisa jadi ada satu kemungkaran tapi ternyata bagi orang tersebut bukan kemungkaran. Contoh, makan nasi goreng di siang hari bulan Ramadan kemungkaran bagi kita. Tapi ternyata ada orang makan, kita tanya dulu, ternyata dia musafir. Dia musafir. Bukan kemungkaran bagi dia, ya. Di bulan Ramadan ada orang tidak puasa. Itu kemungkaran hukum asalnya, tapi ternyata orang itu sakit atau musafir atau orang gila, ternyata tidak, ya bukan kemungkaran. Jadi maksudnya harus dipastikan kemungkaran itu memang kemungkaran yang benar-benar kemungkaran pada hak orang tersebut. Artinya tidak ada uzur atau tidak ada kondisi yang menjadikan itu bukan kemungkaran bagi dia, ya. Bukan kemungkaran bagi dia. Ini juga harus dipastikan, ya. Harus bisa dipastikan, ya. Misalnya ada kita dapati seorang gonceng perempuan tidak berjilbab, cek dulu siapa tahu itu adiknya, siapa tahu istrinya, ya. Misalnya tidak langsung kita serta-merta menuduh berzina dan yang lain. Intinya harus dipastikan itu memang kemungkaran. Kemudian syarat yang ketiga yaitu tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Misalnya ada orang main catur, kemudian tegur, ya akhi jangan main catur ini. Ternyata dia habis tidak main catur, dia malah minum khamar, jangan. Ya. Atau ada orang minum khamar, kita tegur dia tidak minum khamar, ternyata dia berzina, ternyata dia membunuh orang. Udah biarin minum khamar aja daripada dia bunuh orang misalnya. Atau kita melarang suatu, ternyata dia terjerumus pada yang lebih besar. Kita melarang suatu, ternyata terjerumus pada syirik. Ternyata dia malah tidak sholat misalnya. Ini kita memprediksikan, ini butuh fikih tersendiri. Apakah kalau saya menegur kemungkaran ini dia tambah parah? Ini penting ini. Kita mungkin ada kemungkaran kita hajar dia tambah parah, dia tambah mengerikan, dia tambah terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam kebid'ahan, bukan terjerumus dalam kesyirikan. Dia situasi dan kondisi. Ya. Terkadang sebagian orang semangat tidak tahu sikon, akhirnya tembak sana tembak sini. Orang semakin bingung, orang semakin jauh daripada sunnah. Ya, maka ini menunjukkan tidak semua orang kemudian boleh beramar ma'ruf nahi munkar, dia harus punya fikih tentang amar ma'ruf nahi munkar. Adapun syarat keempat, ya. Syarat keempat, maka ini khilaf, ya. Yaitu syaratnya adalah yang bernahi mungkar harus tidak melakukan kemungkaran tersebut. Yang bernahi mungkar harus tidak melakukan kemungkaran tersebut. Artinya bagaimana dia melarang orang berzina sementara dia juga berzina? Bagaimana dia melarang orang minum khamar sementara dia juga minum khamar? Ini pendapat, tapi yang benar ini bukan syarat. Ini disyaratkan oleh banyak ulama, diantaranya Al-Qurtubi. Ini bukan syarat. Karena bisa jadi orang bermaksiat yang melarang maksiat juga, ya.
Jadi dia tercela, tapi dia bukan syarat dia harus meninggalkan maksiat dulu baru dia menegur orang. Ya, tidak syarat. Bahkan dia sedang melakukan dia boleh menegur orang lain meskipun dia dicela juga, ini kita salah. Ini haram, kenapa kita lakukan ya? Boleh saling menegur. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang sedang kita bahas, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi sama kanu yasnaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak yatanahawna, mereka tidak saling melarang, tidak saling melarang atas kemungkaran yang mereka lakukan, atas kemungkaran yang mereka lakukan, fa'alu, mereka melakukannya. Nah, kalimat mereka melakukannya ya menunjukkan meskipun mereka melakukannya, mereka wajib untuk saling larang-melarang. Ya. Ketika mereka melakukannya dan mereka tidak saling melarang, ya mereka terlaknat tadi. Jadi Al-Qurtubi mengisyaratkan bahwasanya fa'alu an munkarin fa'alu menunjukkan yang melarang dan dilarang sama-sama bersyarikat dalam melakukan kemungkaran tersebut. Ketika mereka sama-sama bersyarikat melakukan kemungkaran, mereka tidak saling menegur, mereka dilaknat. Harusnya mau mereka lakukan, enggak mereka lakukan, tetap harus bernahi mungkar. Bukan syarat seorang bernahi mungkar harus suci, enggak. Ya, harus suci. Dia melakukan maksiat, dia tegur, ya. Dia tegur. Dengan teguran tersebut mudah-mudahan dia juga menegur dirinya, mudah-mudahan dia meninggalkan maksiat tersebut. Jadi maksud saya tentu perkara yang keji atau perkara yang sangat buruk, seorang melakukan maksiat kemudian dia melarang orang lain. Ya. Ini perbuatan yang buruk dan Nabi sebutkan dalam hadis didatangkan pada hari kiamat kelak seorang ya kemudian fatandaliku aktabuhu, kemudian ususnya keluar, kemudian dia pun berputar di neraka jahanam seperti himar yang sedang berputar di alat penggulung gandum. Kemudian jadi rame, penghuni neraka semua datang kepada dia terkenal ternyata dia seorang dai. Maka penghuni neraka berkata, "Ya fulan, bukankah kau pernah melarang kami dan bukankah kau telah menyuruh kami untuk berbuat kebajikan? Kau kan dai, kau telah melarang kami berbuat maksiat." Kemudian dia berkata, "Kuntu amurukum fala ati wa anhaakum an syai'in fa ati." Dulu aku di dunia menyuruh kalian melakukan perbuatan baik, namun aku tidak melakukannya. Dan aku mencegah kalian dari perbuatan kemungkaran, melarang kalian, tapi aku justru melakukannya. Maka dia disiksa, dipermalukan pada hari kiamat kelak. Ya. Tetapi kalau dia bermaksiat dan dia juga tidak bernahi mungkar, dosanya double lagi. Dosanya double lagi ya. Jadi intinya seorang berkewajiban meninggalkan maksiat dan berkewajiban untuk menegur kawan yang bermaksiat. Kondisi dia sedang bermaksiat tidak menghalangi dia menggugurkan kewajibannya untuk menegur temannya yang bermaksiat. Ini dalilnya ini. Mereka dilaknat, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka dahulu tidak saling melarang atas kemungkaran yang mereka sama-sama lakukan. Labi sama kanu yaf'alun, dan sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru." Kau lihat banyak di antara mereka yang berloyal kepada orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang kafir sini ada yang orang musyrikin ataupun orang munafikin. Musyrikin maksudnya penyembah berhala, munafikin maksudnya adalah orang-orang munafik. Jadi ternyata ahlul kitab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berloyal kepada orang-orang musyrikin. Mereka berloyal kepada orang-orang kafir Quraisy ya, sebagaimana dalam perang Khandaq ya, di mana Huyai bin Akhtab An-Nadhiri bapaknya Sofia kemudian bikin provokasi ke Mekah untuk mengumpulkan orang musyrikin untuk menyerang kota Madinah. Mereka kerjasama orang musyrikin. Demikian juga mereka berloyal kepada orang munafik. Ya, bagaimana kerjasama antara orang Yahudi dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Allah, "Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru." Kau lihat banyak di antara mereka yang berloyal kepada orang kafir, baik musyrikin Arab maupun kepada munafik. La bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim. Dan sungguh buruk apa yang mereka serahkan, mereka berikan kepada diri mereka sendiri, apa yang mereka hidangkan untuk diri mereka sendiri, apa yang mereka hidangkan untuk diri mereka sendiri, yang mereka berikan untuk diri mereka sendiri, an sakhitallahu alaihim, yaitu Allah murka kepada mereka.
Wa fil adzabihum khalidun, dan mereka kekal dalam neraka jahanam. Buruk. Mereka memberikan suatu kepada diri mereka yang sangat tercela, yaitu bagaimana seorang memberikan kepada dirinya kemurkaan Allah dan kekekalan dalam neraka jahanam. Dan ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sakhat, yaitu murka ya kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan sebagaimana dilakukan orang Yahudi dan Nasara. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya." Seandainya mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila ilaihi, dan beriman kepada Al-Qur'an, mattakhaduhum awliya, tentu mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir dan orang munafik tersebut sebagai wali-wali mereka. Walakinna katsiran minhum fasiqun, akan tapi kebanyakan ahlul kitab tersebut mereka orang fasik. Ini ayat menjelaskan bagaimana Allah memerintahkan mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada Al-Quran. Ya, tidak sebagaimana dipahami oleh orang liberal yang mengatakan orang ahlul kitab tidak perlu beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa masuk surga. Ini jelas. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi. Kalau mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Al-Quran, tentu mereka tidak akan berwala kepada orang-orang musyrikin Arab, dan mereka tidak akan berwala kepada orang munafik. Walakinna katsiran minhum fasiqun, akan tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Setelah itu Allah berfirman, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kau akan dapati, ya ini la tajidanna, lam ada lam qasam, ya, yaitu takdirnya wallahi la tajidanna, demi Allah sungguh-sungguh, ada nun taukid situ. Sungguh-sungguh engkau benar-benar akan mendapati. Ini khitab, pembicaraan ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tajidanna, yaitu takdirnya wallahi la tajidanna, demi Allah sungguh-sungguh kau akan dapati wahai Muhammad, asyaddan nasi adawatan, manusia orang-orang yang paling keras permusuhannya, lilladzina amanu, yang paling keras permusuhannya kepada orang yang beriman siapa? Al yahuda walladzina asyraku, itu orang Yahudi dan orang musyrikin. Kemudian Allah berfirman, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan kau akan dapati orang yang paling dekat rasa sayangnya, cintanya kepada orang beriman adalah orang-orang yang mengatakan kami orang Nasara. Dzalika bi anna minhum qissisin, karena di antara orang Nasara ada qissisin, qissis yaitu ahli ilmu mereka, wa ruhbanan, ahli ibadah mereka, wa annahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Mereka tidak sombong. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengadakan komparasi antara dua ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Yahudi, Allah sebutkan kau akan dapati mereka adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman, mereka dan orang musyrikin. Sebaliknya kau akan dapati orang yang paling lemah lembut kepada kaum muslimin adalah orang-orang yang mengatakan kami adalah Nasara. Kami adalah Nasara. Adapun Yahudi, ya, kenapa mereka keras kepada kaum mukminin? Karena mereka sombong. Mereka angkuh, mereka menganggap diri mereka adalah Sya'bullahil Mukhtar, kami adalah suku terpilih Allah Subhanahu wa taala. Adapun suku-suku lain adalah hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk manusia untuk melayani kami. Ya. Sehingga mereka tidak menganggap suku-suku yang lain. Mereka mengatakan cuma mereka yang benar dan mereka menjaga kesucian suku mereka, ya. Bahwasanya mereka adalah suku yang terpilih. Sehingga mereka memiliki kesombongan yang luar biasa, ya. Sehingga mereka keras terhadap orang-orang yang beriman, ya. Sama orang musyrikin juga, Abu Jahal sombong angkuh, ya. Orang-orang kafir Quraisy mereka sombong dan angkuh kepada kaum mukminin, ya, sehingga mereka keras dan kasar kepada kaum mukminin. Lain halnya dengan orang Nasara. Orang Nasara kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajidanna aqrabahum mawaddah." Kau akan dapati manusia, orang-orang yang paling dekat sayang kepada orang beriman adalah alladzina qalu inna nasara, orang yang mengatakan kami Nasara, ya. Kenapa mereka dikatakan demikian? Bahwasanya mereka lemah lembut kepada orang-orang beriman. Dzalika bi anna minhum qissisin, karena di antara mereka ada orang yang ulama, yaitu ulama yang tahu akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sampai di sini, nanti Allah sebutkan sifat mereka itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah menjelaskan orang Yahudi masuk Islam susah, ada tapi susah. Orang Nasara masuk Islam lebih banyak. Ya, karena di antara mereka ada orang-orang alim yang ngerti tentang kebenaran Al-Quran, ngerti tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruhbanan, di antara mereka juga ada rahib-rahib yang ahli ibadah. Wa annahum la yastakbirun, di antara sifat mereka yang buat mereka dekat kepada kaum mukminin, la yastakbirun, mereka tidak sombong. Oleh karenanya sifat yang paling membuat orang menolak kebenaran adalah kesombongan.
Dan sifat yang paling membuat orang mudah menerima kebenaran adalah tawadhu, sebagaimana orang Nasara. Perhatikan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima. Perhatikan bahwasanya ayat ini khitab ditujukan kepada Nabi. La tajidanna asyaddan nas, kau akan dapati ya Muhammad. Apakah yang dimaksud dengan Yahudi Nasara yang sedang dibicarakan dalam konteks ini adalah Yahudi Nasara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini pendapat sebagian ulama. Ini bukan Yahudi Nasara secara umum, tapi maksudnya adalah Yahudi Nasara yang didapati oleh Nabi di zaman Nabi. Allah mengatakan Yahudi parah, Nasara lebih baik. Nasara lebih baik. Dan benar, artinya banyak di antara mereka yang beriman, mudah lebih beriman, seperti Najasyi, seperti Waraqah bin Naufal, ya. Orang Nasara mudah masuk Islam. Beda dengan Yahudi. Yahudi berat. Yahudi dendam, kemudian hasad, dengki, ya, sombong, ya. Ataukah ini bersifat umum, bahwasanya secara umum Yahudi lebih parah daripada Nasara? Ini tafsiran kedua. Ada yang mengatakan ayat ini bersifat umum, bukan hanya mencakup ahlul kitab di zaman Nabi, tapi sampai sekarang secara umum Yahudi lebih parah daripada Nasara dalam hal kedekatan dengan kaum muslimin secara umum. Bukan secara personal. Bisa jadi ada Yahudi yang baik, bisa jadi, ya. Tetapi secara umum jenis Yahudi lebih parah daripada jenis Nasara. Jenis Nasara lebih mudah untuk kita dekati, lebih mudah untuk nyambung. Kesombongannya lebih rendah, beda dengan Yahudi yang sombong dan angkuh, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Nasara, kenapa mereka dekat dengan kaum mukminin. Jadi jangan berhenti pada ayat tersebut, ya. Sebagian orang liberal berhenti, lihat orang Nasara dekat, ngapain kita ini mereka baik, mereka juga masuk surga, lihat Allah puji mereka, enggak mungkin mereka dipuji kecuali masuk surga. Jangan berhenti, ayatnya masih lanjutkan. Apa ayat selanjutnya? Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dama'. Kalau mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tara a'yunahum, kau lihat mata-mata mereka tafidhu minad dama', mengalirkan air mata. Mimma arafu minal haq, karena mereka tahu tentang kebenaran. Dan ini yang sebagaimana yang diriwayatkan dari Najasyi dalam Musnad Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, ya. Bagaimana ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu membacakan surat Maryam, ya, yang mengisahkan tentang Maryam dan lahirnya Nabi Isa alaihissalam, maka Raja Najasyi kemudian menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya. Ya, sampai membasahi jenggotnya. Dan dia mengatakan ini benar, kebenaran tidak keluar daripada ini yang diucapkan tidak melewati kebenaran. Sama persis, ya. Ya, seperti yang ilmu yang diketahui. Makanya mereka menangis, ya. Dan banyak sekarang kita dapati pendeta-pendeta yang jujur, mereka lihat kemudian mereka beriman. Banyak mereka yang semakin meneliti tentang Injil, mereka begitu baca Al-Quran, ya, mereka tahu, mereka banyak yang beriman. Banyak yang beriman, ya. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum, jika mereka mendengar, yaitu orang Nasara yang dekat dengan kaum mukminin, yang sayang kepada kaum mukminin, kalau mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tara a'yunahum tafidhu minad dama', kalian melihat bahwasanya mereka mengalirkan air mata. Mimma arafu minal haq, atas kebenaran yang mereka ketahui. Yaquluna, mereka berdoa, yaquluna rabbana amanna, ya Rabb kami beriman. Beriman dengan apa? Yang diturunkan kepada Muhammad. Ini sedang berbicara Nasara yang dekat yang masuk Islam, bukan Nasara secara umum. Yaquluna rabbana amanna, mereka berkata ya Rabb kami beriman. Beriman kepada apa? Beriman kepada apa yang diturunkan, yang mereka dengar. Faktubna ma'asyahidin, yang mereka dengar itu apa? Yang diturunkan kepada Rasul, kepada Muhammad, Al-Quran. Dan mereka berdoa faktubna ma'asyahidin, ya Allah catatlah kami termasuk bersama orang-orang yang syahidin. Siapa syahidin di sini yang menjadi saksi? Yaitu tuliskanlah kami bersama orang yang menjadi saksi, kata para ulama maksudnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mensifati umat Muhammad dengan syuhada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas." Demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Muhammad sebagai umat yang tengah, litakunu, agar kalian menjadi syuhada, menjadi saksi bagi umat-umat sebelumnya. Ya, mereka menjadi saksi. Jadi umat Muhammad menjadi saksi bagi umat sebelumnya, mereka punya kemuliaan, mereka diberi kemuliaan dengan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Maka pendeta-pendeta ini tahu tentang kemuliaan umat Muhammad, maka mereka berkata, "Faktubna ma'asyahidin." Catatlah kami termasuk mereka, umat Muhammad yang menjadi saksi. Kemudian mereka berkata, "Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haq." Kenapa kami tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hak yang datang kepada kami? Ya. Seakan-akan ada yang mencela mereka, "Hai kalian pendeta, kalian rahib, kenapa kalian beriman kepada Muhammad?
Maka mereka jawab, seakan-akan ada yang celah mereka. Kenapa kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran? Mereka jawab, wa ma lana la nu'minu billah wa ma ja'ana minal haq. Kenapa kita tidak beriman kepada Allah? Allah yang suruh. Kenapa kita tidak beriman dengan Al-Quran sementara itu kebenaran yang kita ketahui? Kemudian mereka berkata, wa natama'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin. Dan kami berharap, kami tamak maksudnya sangat berharap kami dimasukkan oleh Rabb kami ke dalam surga bersama orang-orang yang saleh. Lihat, setelah mereka masuk Islam, mereka tidak pede, mereka mengungkapkan dengan perkataan wa natama'u, dan kami berharap. Ya. Seorang tidak tahu amalnya diterima atau tidak. Ya, kita semua berharap masuk surga, tapi jangan mengatakan, oh saya pasti masuk surga. Oh tenang, nanti murid-murid saya juga masuk surga. Tenang, nanti di pintu surga, kalau murid saya belum masuk, saya tidak mau masuk surga. Subhanallah. Dia mau ngatur-ngatur di sana ya. Ya. Siapa yang jamin kita masuk surga? Ya. Mereka yang mendengar ayat-ayat Allah, mereka menangis. Bagaimana lembutnya hati mereka, yang mereka tahu benar tentang Al-Quran, mereka masih berkata, wa natama'u ayyudkhilana rabbuna. Kami berharap Allah masukkan kami dalam surga bersama orang saleh. Ini sebagian kita baca Quran enggak pernah nangis. Kerjaannya nonton yang enggak benar ya. Pikiran kemana-mana kalau lagi sholat, kemudian pede masuk surga. Waliyadzubillah ya. Kita semua berharap kita masuk surga. Kita tahu Allah Maha Penyayang, tapi tidak boleh kita pastikan saya pasti masuk surga. Kita ini siapa ya? Ya. Taib, wa natama ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin, maka kami berharap tamak agar Rabb kami masukkan kami bersama orang yang saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa athabahumullahu bima qalu. Maka Allah memberi ganjaran kepada mereka atas perkataan mereka tersebut. Perkataan yang keluar dengan penuh keyakinan, bukan sekedar omongan saja. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah membalasi mereka dengan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Mereka masuk surga. Mereka berharap Allah kabulkan, mereka masuk surga. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, dan ini balasan bagi orang yang berbuat ihsan. Mereka berbuat baik, berbuat ihsan. Ihsan dalam ibadah mereka kepada Allah dan ihsan kepada sama manusia. Ya. Jannat di sini datang dalam lafal jamak, jannat, surga-surga. Ya, karena memang surga bertingkat-tingkat dan surga bermacam-macam. Sebagaimana pernah kita jelaskan dalam pembahasan masalah surga. Makanya Allah datangkan dengan lafal jamak, plural. Jannatin. Allah balas mereka karena perkataan mereka yang beriman kepada Nabi, yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan mereka berharap surga. Karena mereka berharap surga, kata Allah, bima qalu. Mereka ingin masuk surga, Allah kabulkan. Ya. Makanya seorang banyak berdoa, ya Allah masukkan kami ke dalam surga, masukkan ke dalam surga. Karena kalau perkataan tersebut keluar dari hati yang tulus, bisa jadi Allah masukkan dengan mudah. Jannatin tajri min tahtihal anhar, yang di bawah sungai tersebut mengalir, di bawah surga tersebut yaitu mengalir sungai-sungai, dan mereka kekal dalam surga tersebut. Dan ini balasan bagi orang berbuat ihsan. Kemudian kata Allah, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim, mereka itulah orang-orang yang masuk dalam neraka al-jahim. Al-jahim itu nar asyadidatul ittiqad. Al-jahim salah satu dari nama neraka yang maknanya adalah api yang nyala, api yang sangat besar, yang dinyalakan dengan sangat besar, itu namanya al-jahim ya. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan pada ayat ke-87. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair atas ilmu yang telah disampaikan. Kita ada waktu untuk bersoal jawab Ustaz ya? Ya, silakan. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kita. Assalamualaikum Ustadz, bagaimanakah sikap kita terhadap orang kafir atau Nasrani yang baik kepada kita? Bagaimanakah cara membalas kebaikan mereka? Apakah diperbolehkan kita membalas kebaikannya? Syukron, jazakumullah khairan. Demikian Ustaz. Bukan diperbolehkan, bahkan dianjurkan ya. Bahkan merupakan sifat adil. Wajib kalau mereka berbuat baik, kita berbuat baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah tidak melarang kalian berbuat baik ya.
dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, ya. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang kafir berbuat baik, ya kita berbuat baik, ya. Ya bahkan mereka tidak berbuat baik saja, kita dianjurkan berbuat baik kepada mereka agar bisa mengambil hati mereka, ya. Menunjukkan akhlak Islam. Apalagi mereka berbuat baik sama kita, ya. Kalau kita bisa dakwah, kita dakwah. Kalau mereka tetap di atas kekufuran mereka, ya urusan mereka dengan Allah. Tapi kita berbuat baik. Lihat, saya sampaikan bagaimana Nabi bersama pembantunya. Bukankah Nabi punya pembantu Yahudi? Bayangkan Nabi punya pembantu Yahudi. Pembantu ya sering dekat dengan Nabi. Kemudian ketika pembantu ini yang masih gulam, masih remaja, sakit, Nabi jenguk. Lihat, Nabi majikan jenguk pembantu. Beda agama. Kemudian Rasulullah SAW jenguk, Rasulullah SAW kesempatan duduk di dekat kepalanya. Berarti Rasulullah SAW lemah lembut duduk di samping kepalanya, bukan dari jauh, duduk dekat dia. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, aslim, masuklah Islam. Ini kalau Nabi akhlaknya buruk, pasti anak ini kurang ajar, kamu saya jadi pembantu disuruh-suruhin. Enggak. Tapi dia tahu Nabi akhlaknya baik. Makanya dia masuk Islam. Kemudian ketika dia masuk Islam, dia minta izin sama bapaknya. Dia mandang bapaknya. Masuk Islam enggak? Kata bapaknya, Ati Abul Qasim. Taat sama si Muhammad. Abul Qasim maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Yahudi pun suruh dia taat kepada Nabi. Padahal ini masalah surga neraka. Masalah status kesempatan terakhir. Bapaknya suruh dia taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi berbuat baik kepada dia sehingga Nabi berdakwah dia terima, ya. Nabi dakwah dia terima. Oleh karenanya kalau ada, dan kita tahu banyak orang-orang kafir yang baik, ya. Tidak semua kemudian jahat, tidak semua kemudian benci Islam, ya. Bisa tanyakan kepada orang yang tinggal di luar negeri, mereka dapati sebagian orang kafir berakhlak mulia, hanya saja mereka tidak masuk Islam. Mungkin mereka jahil, tidak ngerti, ya. Tapi dalam muamalah banyak di antara mereka yang baik, ya. Kalau mereka baik, maka justru kita harus lebih baik karena kita orang Islam, kita punya iman, ya. Kita punya iman. Saya masih ingat ketika di Australia ada demo anti-Islam, Saya diceritain sama kawan-kawan di sana, orang bule yang demo anti-Islam. Kalau tidak salah di Melbourne atau di Sydney, saya lupa beberapa tahun yang silam. Kemudian hari berikutnya yang demo bela Islam lebih banyak, orang kafir juga. Jadi orang kafir sebagian demo anti-Islam hanya baru. Kemudian pada kesempatan yang lain demo lebih besar lagi membela Islam dan mereka juga sama-sama kafir. Jadi kita tahu bahwasanya orang kafir tidak sama sifatnya, ya. Sama pemimpin negara, ya. Kepala negara juga demikian. Ada kepala negara dari negara orang kafir yang dekat dengan Islam, ada yang anti-Islam, ya. Sifat mereka tidak sama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Ini Masya Allah, ini banyak pertanyaan yang masuk. Anda bacakan untuk yang pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Ustaz, dalam rukun iman kita diwajibkan iman kepada kitab Allah. Kaitan dengan hal tersebut dalam surat Al-Maidah ayat 46 disebutkan Taurat dan Injil. Selain Al-Quran, bagaimana kita mengimani kitab Allah yang lain yang difirmankan dalam ayat tersebut? Dan yang kedua, jika kita melakukan kemungkaran, apakah dapat terhapus dengan melakukan sholat yang 5 waktu, atau kita harus melakukan sholat khusus atau sholat taubat? Demikian Ustaz pertanyaannya. Adapun beriman kepada kitab-kitab suci, kita hanya tahu beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut pernah turun kepada para nabi, di antaranya Suhuf Ibrahim, di antaranya Taurat kepada Nabi Musa, di antaranya Zabur kepada Nabi Daud, di antaranya Injil kepada Nabi Isa, ya. Kita yakin kitab tersebut pernah turun. Dan kita juga beriman dengan apa yang Allah kabarkan tentang isi kitab tersebut. Seperti Allah kabarkan sebagian isi, Allah mencuplik sebagian isi dari Suhuf Ibrahim. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu Allah sebutkan beberapa perkara. Inna hadza la fi suhufil ula. Sungguhnya apa yang saya sampaikan ini sungguh terdapat pada kitab-kitab terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa dalam surat Al-A'la, itu dalam surat Ibrahim, surat Musa. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Allam yunabba bima suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa, alla taziru waziratu wizra ukhra, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, wa anna sa'yahu sawfa yura," dan seterusnya. Ya, apakah dia tidak dikabarkan tentang apa yang terdapat dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa? Ya, bahwasanya seorang tidak akan menanggung dosa yang lainnya, bahwasanya seorang akan mendapatkan ganjaran atas apa yang dia perbuat. Dia akan mendapatkan ganjaran sepenuhnya. Ini ternyata bukan cuma dalam Al-Qur'an. Ternyata ada juga dalam suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Kemudian juga seperti Allah kabarkan tentang Taurat yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya dalam Taurat ada kisas, kemudian dalam Taurat ada hukum rajam, ya.
Kemudian juga ada pengkabaran tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada pengkabaran tentang para sahabat. Kemudian di Injil pun demikian. Allah mengkabarkan bahwasanya Injil memansuhkan sebagian hukum Taurat. Dan dalam Injil ada pembahasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita hanya beriman seputar itu saja. Ya, karena kita tahu Allah telah mengabarkan bahwasanya kitab-kitab suci tersebut telah mengalami distorsi, telah mengalami tahrif, perubahan. Ya, ada tangan-tangan nakal yang memasukkan ayat-ayat, ya, cuma sekedar itu saja. Ya, bukan kita beriman berarti kita ambil Taurat kita pelajari, ya, kecuali orang yang mutakhasis, yang spesialis, yang mungkin kristologi, yang dia ingin belajar, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau orang umum tidak perlu, karena seluruh kebenaran sudah ada dalam Al-Quran. Begitu Al-Quran turun, wa muhaiminan alaih. Al-Quran menjadi memasukkan seluruh kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran, kata Allah, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk yang paling lurus. Oleh karenanya ketika Al-Quran sudah turun, tidak perlu lagi kitab-kitab yang selainnya. Kita hanya beriman bahwa kitab-kitab tersebut pernah ada dan masih Allah pernah mengabarkan sebagian isinya. Adapun Al-Quran sudah memansuhkan seluruh yang ada pada kitab-kitab tersebut. Kita boleh belajar, kecuali bagi dai atau para kristologi itu boleh, ya, sebagaimana ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal kepada negeri Yaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Sungguhnya kau akan datang kepada kaum ahlul kitab. Sebenarnya mengatakan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Mu'adz bahwasanya kau akan berarti suatu kaum, maka bersiaplah. Mereka punya syubhat, mereka punya akidah, maka kau Mu'adz, kau punya persiapan untuk menghadapi mereka. Dan di antara bentuk persiapan tersebut kita mempelajari kitab mereka. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa alladziina zalamu minhum." Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Kecuali orang zalim di antara mereka. Ketika Allah mensyariatkan untuk berdialog dengan mereka, ya, dengan cara yang baik, otomatis orang harus mempelajari isi buku mereka, isi kitab suci mereka yang mereka anggap suci, akidah mereka. Tapi secara umum orang awam tidak perlu. Orang awam cukup belajar Al-Quran, hadis Nabi sudah cukup, tidak perlu kitab-kitab yang lain. Hanya beriman pernah turun. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Teman kantor Ana tidak sholat dan Ana tahu teman Ana ini dia suka merajuk atau ngambek apabila dinasihati. Dia suka tersinggung. Mungkin saya akan dimusuhinya. Jadi apakah saya tetap menasihati dia Ustaz dengan konsekuensi tersebut? Demikian Ustaz pertanyaannya. Insya Allah kalau dari hati ke hati insya Allah masuk, ya. Baik-baik, ngomong baik-baik, ya. Kalau dia ngambek, ya udah biarin dulu dia ngambek. Nanti minggu depan tegur lagi, ngambek lagi, biarin aja. Daripada dia tidak sholat, ya, daripada dia tidak sholat. Tapi tadi lihat situasi dan kondisi. Kalau kita bisa melewati misalnya kirim ke emailnya, ya, surat kaleng bahasa kita, biar dia baca, siapa tahu. Atau kalau kita bisa bicara empat mata dengan dia, kita undang dia makan, ngobrol pelan-pelan. Kita berusaha, berhasil nggak berhasil dapat pahala, ya. Adapun risiko dia ngambek, ya, mungkin hanya persangkaan kita. Kalaupun dia ngambek nggak ada masalah. Dia yang ngambek, dia yang salah. Kecuali kalau kita larang dia, kita suruh dia sholat, atau kita tegur dia kenapa nggak sholat, kemudian dia minum khamr, itu lain cerita. Tapi kalau sekedar ngambek, nggak ada masalah, ya. Kita sedar sabar aja, berakhlak mulia. Lain kali kita baikin lagi, nanti kita tegur lagi, seperti itu, sambil mendoakan supaya dia dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah termasuk wudu kalau kita mencium tangan guru kita dan membungkuk ketika berjalan di depan orang tua? Syukran. Kalau orang tua tersebut mau kita cium keningnya atau kita cium kepalanya, cium tangannya, dia dalam kondisi duduk di bawah, maka kita memang perlu membungkuk karena untuk mengambil tangannya, ya. Ya, itu mungkin perlu. Tapi kalau dia sedang berdiri kemudian kita membungkuk, itu Rasulullah melarang inhina. Ya, kita bisa sopan dengan kata-kata sudah cukup. Assalamualaikum Pak. Ya Pak, enggak harus kita membungkuk gitu, enggak perlu. Lain halnya kalau misalnya kita mau mencium kening orang tua duduk, kita enggak bilang, berdiri Bu, enggak, ya. Kita duduk, kita cium dia di situ, enggak ada masalah. Ya, kita tunduk kemudian cium tangannya.
atau cium kepalanya, itu enggak ada masalah. Ataupun guru, kita ambil tangannya, kita angkat baru kita. Kalau dia sementara dalam kondisi duduk, ya kita ambil, kita cium tangannya, enggak ada masalah ya. Sebagai bentuk penghormatan kepada guru. Tapi kalau dia berdiri, kemudian kita tunduk, maka itu jangan, itu dilarang oleh syariat. Wallahu alam bisawab. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, kita masih ada waktu untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz? Boleh, satu pertanyaan. Baik. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah kita boleh mendoakan keburukan kepada orang yang menghina Islam, terkhusus kepada Allah dan Rasulullah? Demikian Ustaz pertanyaannya. Kalau boleh ya. Kita boleh mendoakan keburukan. Kita juga boleh mendoakan agar dia dapat hidayah. Kita juga boleh berdoa, ya Allah, hukumlah dia atau sikapilah dia sesuai dengan yang dia pantas untuk mendapatkannya. Ya, boleh, ya, tidak jadi masalah. Apalagi jelas ternyata kebencian mereka terhadap Islam, boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja ya. Wallahu alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan pada jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali dalam kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Kami turut mendoakan agar Ustaz senantiasa diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para jemaah sekalian